Trauma akibat kecelakaan kerja dapat menyebabkan pendarahan hebat, terutama bila mengenai pembuluh darah besar atau cabang arteri. Jika pendarahan tidak dikontrol, pasien dapat mengalami shock hemorrhagic, yaitu kondisi ketika tubuh kehilangan darah dalam jumlah besar sehingga perfusi ke organ-organ vital menurun. Pada kasus ini, pasien mengalami amputasi pada pergelangan tangan kiri akibat kontak tidak sengaja dengan roda gerinda kurang lebih 2 jam yang lalu. Meskipun sudah dilakukan pemulutan awal di lokasi kejadian, pendarahan tetap berlangsung hingga pasien tiba di instalasi gawat darurat. Iya Ibu. Dokter, teman saya tangannya putus kena gerinda. Bisa langsung ke bed resusitasi, kita lakukan private survey. Teman saya tangannya putus kena gerinda dokter di tempat kerja. Tak, darah nggak bisa berhenti. Saya udah coba baru tetap keluar terus darahnya dokter. Baik, saya nanti akan segera melakukan pelaksana awal. Ibu tenang saja. Ikut saya ke bed. Ya baik. Nurse, kita lakukan private survey sekarang. Baik dok. Pak, bisa dengar saya Pak? Coba buka matanya. Pasti tidak respon dengan rangsangan suara. Saya berikan rangsangan nyeri. Baik, pasien merespon dengan nyeri. Primary survey dimulai dari komponen danger and response sejak pasien pertama kali kontak dengan petugas medis, serta search of help untuk meminta bantuan dalam melakukan pertolongan. Kemudian dilanjutkan dengan komponen ABCD. Nurse, boleh tolong pasang torikannya? Iya Ibu. Udah berapa lama kejadiannya Ibu? Udah 2 jam lalu dokter. Terus darahnya nggak berhenti walaupun udah saya tekan-tekan. Ini bakal apa ya dokter? Tenang, saya usahakan yang terbaik ya. Baik, pasien datang kira-kira banyak 80 kg sehingga estimated blood volume-nya 6 liter. Lalu karena pasien datang dengan kondisi letargik dan akralnya lumayan dingin, kira-kira perdarahannya kelas 4. Estimated blood volume diperoleh dari rumus berat badan dikali 75. Grading pendarahan dinilai dari kehangatan tubuh dan kondisi kesadaran pasien. Ibu boleh tunggu di luar selagi kita menangani. Tidak akan apa-apa, itu tenang saja ya. Baik. Nurse Andrea boleh tolong ke sini. Yang Andrea tolong cek airway. Nurse Riza boleh tolong ambilkan lancet. Lalu Nurse Riza boleh tolong cekin bagian breathing-nya. Saya akan cek bagian sirkulasi. Kita mulai. Sekarang. Airway paten, tidak ada obstruksi, tidak ada suara napas taman. Baik. Baik dok, untuk frekuensi nafas 26 kali per menit, kemudian untuk saturasi oksigen 84%, kemudian dari pemeriksaan dinding dada, bentuk dada simetris, tidak ada pergerakan dada yang abnormal, kemudian untuk suara nafas tadi bronkofasikular pada kedua lapang paru dari bagian apex, kemudian tengah dan juga basal. Baik, Nurse Andrea tolong berikan oksigenasi dengan target saturasi 95%. Ya. Baik, saya telah melakukan pemeriksaan kondisi berupa jejas, nadi dan perfusi distal. Di sini peroleh nadinya adalah 136, kemudian CRT lebih dari 3 detik, lalu tekanan darah 76/50. Secara klinis pasien terlihat lemas, diaforesis dan perdarahan masih berlangsung karena semakin banyak. Di sini pasien mengalami cedera arteri radialis dan arteri ulnaris. Nurse boleh tolong pasang dual access IV line dengan jarum terbesar. Pertama-tama ambil dulu sampel darah untuk golongan darah, lalu berikan kristaloid yang sudah dihangatkan. Baik dok. Baik, serta pantau jangan sampai terlebihan. Baik dok. Baik, dari data saat ini diperoleh diagnosis kerja utamanya adalah shock hemorrhagic derajat 4 karena pasien hipotensi lalu kesadaran juga sangat menurun, kira-kira kehilangan darahnya lebih dari 2,5 liter. Nah, aktivasi MTP sekarang. Baik dok. Clinical rationing pada tahap ini menghubungkan kehilangan darah lebih dari 2 liter akibat putusnya arteri radialis dan ulnaris dengan penurunan kesadaran GCS9 akibat hipoksia cerebral yang parah. Dokter memprioritaskan oksigenasi non-invasif karena refleks proteksi jalan napas pasien masih adekuat. Fokus utama dialihkan sepenuhnya pada resusitasi sirkulasi melalui akses intravena untuk melaksanakan massive transfusion protocol guna memperbaiki volume darah dan melakukan reperfusi otak. Baik, selamat siang Bang Dara. Baik, kami dari IGD ingin aktivasi untuk MTP trauma untuk pasien laki-laki 38 tahun dengan berat badan 80 kg. Saat ini pasien ada cedera di lengan kiri bawah akibat trauma gerinda, kemudian ada perdarahan aktif, dan juga untuk tekanan darah tadi 76/50 dan juga nadi 126. Baik, terima kasih. Sana nih, terima paket MTP disiapkan. Baik, terima kasih. Dokter, untuk Bang Dara sudah mengkonfirmasi MTP dan sedang disiapkan. Baik, segera mulai transfusi darah ketika darah sudah datang. Baik dok. Massive Transfusion Protocol bertujuan menyediakan produk darah secara cepat dan terkoordinasi pada pasien yang diprediksi membutuhkan transfusi masif. ACSTQIP menyarankan bahwa pemicu MTP terpenuhi, resusitasi harus dimulai dengan produk darah universal, bukan dengan kristaloid atau koloid dalam jumlah besar. Produk darah telah datang.
Perawat menyiapkan set transfusi dan menyambungkan transfusi dengan blood warmer. Dokter memantau pendarahan dan kondisi pasien. Kita mulai damage control resuscitation, gunakan transfusi balance ratio dengan PRC banding plasma banding trombosit 1:1:1. Jangan lupa berikan dengan blood warmer. Baik dok, PRC pertama mulai masuk. Baik, terima kasih. Batasi cairan kristaloid hingga tekanan sistolik 80-90 mmHg sampai perdarahan terkontrol. Baik dok. Permissive hypotension, strategi damage control resuscitation untuk tetap mempertahankan tekanan darah sistolik 80-90 mmHg. Dilakukan untuk mempertahankan perfusi organ vital tanpa memperparah pendarahan. Pasien memulai pendarahan 20 menit sebelum masuk ke rumah sakit, berarti itu masih di bawah 3 jam. Berikan TXA sesuai dengan protokol di rumah sakit. Baik dok, saya akan memasukkan TXA 1 gram per 100 ml dalam waktu 10 menit. Trinisemi acid or TXA dapat diberikan pada pasien trauma dengan pendarahan signifikan, terutama bila masih dalam 3 jam pertama setelah cedera. TXA membantu mencegah pemecahan bekuan darah, tetapi tidak menggantikan upaya kontrol terhadap sumber pendarahan. Sudah dok? Baik, terima kasih. Baik, pastikan pasien tetap hangat, berikan selimut, dan gunakan blood warmer. Baik dok, untuk selimut sudah terpasang, kemudian untuk blood warmer sudah digunakan. Baik, kita tetap pantau analisa gas darah, kemudian laktat, kemudian fibrinogen, trombosit, dan juga kalsium ion. Baik dok. Lethal triad pada trauma terdiri dari hipotermia, asidosis, dan koagulopati. Ketiganya dapat saling memperburuk dan menyebabkan pendarahan semakin sulit untuk dikendalikan. Pada transfusi masif, hipokalsemia juga perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi kontraktilitas jantung dan proses koagulasi. Dok, untuk perdarahan berkurang tapi masih ada rembesan darah. Baik, karena nanti distal masih teraba, kita tetap jaga perfusi tangan pasien, tetapi untuk kontrol pendarahan tetap jadi prioritas karena pasien masih dalam kondisi shock. Baik dok. Pada cedera ekstremitas, kontrol pendarahan harus dilakukan dengan cepat. Namun, perfusi distal juga perlu dievaluasi. Pada kasus ini, nadi distal masih ada walaupun lemah, sehingga tekanan langsung dan balut tekan menjadi pilihan paling awal. MTP sedang berjalan dan pendarahan berhasil dikontrol. Sirkulasi pasien telah mencapai fase stabilisasi awal sehingga tim medis kini dapat beralih melakukan pemeriksaan disability and exposure guna mencari cedera tersembunyi sekaligus memasang selimut hangat untuk mencegah hipotermia akibat transfusi. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan GCS. Pak bisa dengar suara saya? Baik, pasien tidak merespon, saya akan berikan rangsangan nyeri. Baik, pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri, kemudian pasien dapat mengeluarkan kata-kata tapi tidak dapat berkomunikasi, dan juga pasien withdrawal. Oleh karena itu GCS E2 V3 M4 total 9. Kemudian di sini saya akan memeriksa refleks pupil dan juga diameter pupil. Permisi ya Pak. Baik, di sini refleks pupil normal, kemudian di sini saya akan memeriksa kesan lateralisasi. Pak bisa coba gerakan tangan kanannya. Baik, di sini motorik pasien normal. Baik, saat kita melakukan pemeriksaan exposure, Tirza balik ke sini. Tersiaran boleh tolong bantu. Baik, dokter. Oke, baik. Pastikan pemeriksaan exposure tidak mengganggu MTP. Kita mulai dalam gerakan bersama. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya akan melakukan pemeriksaan waktu juga. 1, 2, 3. Ya. Baik, itu bukan cedera. Kita kembalikan pelan-pelan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada trauma, tubuh pasien perlu diperiksa untuk mencari cedera lain. Namun, pasien tidak boleh dibiarkan terpapar dingin terlalu lama karena hipotermia dapat memperburuk koagulopati dan pendarahan. Baik dokter, untuk tanda vital setelah transfusi awal, untuk tekanan darah 90/62, kemudian nadi 124 kali per menit, untuk respirasi 24 kali per menit, saturasi 98%, dan juga untuk suhu tubuh 35,9 derajat Celcius. Baik, ini sudah menunjukkan perbaikan, akan tetapi pasien belum sepenuhnya stabil, dia tetap lanjutkan MTP, serta ulangi evaluasi laboratorium dan pemeriksaannya. Dokter, untuk hasil laboratorium awal sudah keluar. Di sini didapatkan hemoglobin menurun, kemudian INR meningkat, laktat meningkat, fibrinogen menurun, dan juga kalsium ion rendah. Baik, ini mengindikasikan adanya shock hemoragik dengan risiko koagulopati. Kita tetap berikan transfusi seimbang 1:1:1, yaitu plasma, platelet, dan RBC, serta koreksi gangguan sesuai dengan protokol rumah sakit. Baik dok. Baik. Reassessment dilakukan berulang. Perbaikan tekanan saja belum cukup. Tim harus menilai pendarahan aktif, status mental, suhu, tanda perfusi, laktat, base defisit, INR, fibrinogen, trombosit, dan kalsium ion.
pendarahan sudah terkontrol berkat turniket yang tadi dipasang. Sekarang kita siapkan ke kamar operasi untuk melakukan eksplorasi luka serta rekonstruksi vaskularisasi jika perlu. Baik dok, saya akan menghubungi kamar operasi, kemudian saya akan berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah dan juga ortopedi, lalu saya akan menyiapkan transfer setelah pasien stabil. Oke, baik. MTP pastikan tetap berjalan dan kita tetap dimonitor sesuai dengan protokol rumah sakit. Baik dok, nanti saya akan koordinasi setelah pasien stabil, juga akan koordinasi untuk dokumentasi. Baik, kita lanjutkan. Dokter, gimana dokter? Teman saya, apakah ada sesuatu yang berbahaya dokter? Ibu, memang perdarahan seperti tadi mengancam nyawa, tapi tenang saja, kami sudah menata laksana secara awal dan perdarahan sudah lumayan berhenti. Selanjutnya kita akan pindahkan ke kamar operasi untuk melakukan eksplorasi luka lebih lanjut dan bisa menangani secara lebih definitif. Kami akan berusaha sebaik mungkin dan mohon doanya ibu agar Astagfirullah. Komunikasi kepada pendamping pasien dengan bahasa awam harus jelas, singkat, dan empatik. Dalam kondisi gawat darurat, penjelasan perlu mencakup kondisi pasien, tindakan yang sedang dilakukan, dan alasan pasien memerlukan tindakan lanjutan. Pasien trauma dengan pendarahan aktif harus dinilai secara cepat menggunakan primary survey ABCDE. Pada kasus ini, tanda shock hemorrhagic dikenali dari hipotensi, tachycardia, pucat, diaforesis, penurunan kesadaran ringan, dan pendarahan aktif. Penata laksana utama meliputi kontrol pendarahan eksternal, pemberian oksigen, akses IV besar, pemeriksaan laboratorium, aktivasi masif transfusion protokol, transfusi produk darah seimbang, pencegahan hipotermia, pemberian TXA sesuai indikasi dan protokol, serta koleksi koagulopati, asidosis, dan hipokalsemia. DMEC Control Resuscitation bertujuan menghentikan pendarahan, mengganti darah yang hilang, menjaga perfusi organ, dan mencegah hepatotrial. Transfusi darah harus selalu disertai upaya kontrol sumber pendarahan definitif.